lakukan kemarin itu yang merge, kemudian select by attribute, itu salah satu bagian dari editing. Nanti editing yang kedua ini, atau editing yang berikutnya ini adalah otomatis. Nanti mengedit itu banyak sekali versinya. Jadi salah satu yang kita gunakan untuk melihat kesalahan secara otomatis ini ada namanya edit topologi. Jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin kalau kemarin waktu Anda melakukan merge itu kesalahannya kelihatan besar. Tapi kalau misalkan nanti kesalahannya tidak kelihatan besar, nanti bagaimana? Artinya kalau misalkan kesalahan itu bisa dilihat secara langsung, oke, enggak masalah. Tapi kalau misalkan kesalahan itu tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi jumlahnya banyak, itu yang jadi masalah. Kesalahan-kesalahan yang perlu kita lakukan edit atau yang ada di sini. Nah, ini ada kesalahannya. Kenapa ini salah? Karena jalan ini harus bertemu. Kalau tidak bertemu, ya berarti nanti tidak bisa dilakukan analisis. Analisis apa yang bisa menggunakan jaringan jalan? Salah satunya nanti adalah network analysis. Network analysis ini salah satunya nanti bentuknya adalah jaringan pelayanan, jangkauan pelayanan. Seperti kalau misalkan kemarin Anda kuliah dengan Pak Jawoto dan Bu Sri Rahayu mengenai apa itu namanya, mengenai lokasi dan pelaruang, salah satu materi yang disampaikan adalah jangkauan pelayanan. Nah, jangkauan pelayanan ini bisa kita lakukan analisis menggunakan jaringan. Nah, jadi jaringan yang bisa kita gunakan untuk analisis jangkauan pelayanan adalah jaringan jalan. Untuk itu nanti kalau Anda mengedit, tolong diperhatikan yang utama atau yang pertama nanti adalah jaringan jalan. Jaringan jalannya harus benar dulu supaya kita bisa melakukan analisis network analisis. Karena apa? Karena nanti pada bagian akhir akan ada simulasi analisis jaringan atau network analisis. Jadi ini kesalahannya adalah jaringan jalannya itu terpisah, tidak nyambung. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini yang perlu kita perhatikan atau perlu kita cari dengan menggunakan edit topologi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah jalannya adalah seperti ini. Ini kelebihan. Kalau memang di lapangan ada kelebihan tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kelebihannya nanti kecil, misalkan seperti ini, jaringan jalan, ini jalan ke sini, kemudian di sini kelebihan kecil segini, ya, segini ini. Ini bermasalah. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi jangkauan pelayanan juga. Nah, untuk itu nanti dengan menggunakan edit topologi, ya, kita akan melihat atau mencari tempat-tempat yang salah yang sekiranya kita tidak bisa melihat secara langsung. Ya, namanya itu kalau poligon itu namanya sliver. Sliver itu kesalahan-kesalahan di dalam file yang banyak, ya, dan kita tidak bisa melihatnya satu-satu. Oke, edit tipologi juga, ini perlu saya tekankan, edit tipologi juga itu adalah salah satu SOP yang digunakan BIG untuk melakukan review terhadap peta rencana tata ruang yang diajukan. Jadi nanti di dalam, kalau misalkan nanti Anda magang menyusun rencana tata ruang, baik tata ruang umum maupun tata ruang detail, salah satu substansi yang harus diajukan itu adalah peta. Ya. Rencana tata ruang itu salah satu substansinya nanti adalah peta. Nah, peta nanti supervisinya atau asistensinya itu ke BIG. Ya. Ini sifatnya wajib.
Jadi kalau rencana tata ruang ini akan disahkan menjadi perda, ini salah satu syaratnya adalah rekomendasi BIK. Kalau tidak ada rekomendasi BIK, perda tidak bisa disahkan. Nah, salah satu SOP BIK untuk melakukan review terhadap peta yang kita buat itu adalah ini, edit topologi. Pasti ini di sana pasti. Jadi sebelum direview, kita melakukan review dulu di sini. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada kesalahan. Ataupun kalau ada kesalahan nanti sedikit sekali. Artinya perubahan atau editing nanti yang dilakukan tidak terlalu banyak. Jadi ini perlu saya sampaikan karena itu tadi. Nanti kalau Anda magang, karena ini ada kuliah merdeka, jadi kalau nanti Anda magang menyusun rencana tata ruang, baik di Pemda maupun di konsultan, ya, nanti salah satu proses yang harus dijalani itu adalah asistensi peta ke BIG. Nah, untuk di BIG SOP-nya itu untuk ngecek petanya benar atau salah satunya adalah menggunakan edit topologi. Kalau misalkan di edit topologinya masih banyak yang salah, berarti nanti perlu dilakukan revisi lagi. Sampai kapan? Sampai benar. Oke, selanjutnya ini contoh salah yang lain. Hapus dulu. Ya, salah yang lainnya itu adalah ini. Ini adalah poligon yang ada di tengah dan ini tidak masuk poligon atau kosong. Kalau misalkan ini besar kelihatan, tapi kalau ini kecil, ini skala yang saya gunakan adalah 1:1250. Padahal ini petanya adalah cek. Halo. Halo Pak. Oh ya, mohon maaf tadi mati internetnya. Ya, gimana? Tadi suara Bapak mati tapi sekarang udah masuk.
Ya, tadi internetnya mati. Sebentar, saya tak cek internet dulu. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Ehm, Oke, bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi untuk kesalahannya ya. Jadi kesalahannya dalam peta itu kalau misalkan salahnya adalah seperti ini, kosong ini, kalau satu nggak apa-apa. Kalau misalkan banyak itu yang jadi apa-apa. Kesalahan ini terlihat pada skala 1/1000. Padahal ini petanya ini adalah 1/100.000. Berarti ada berapa kali pembesaran di sini. Nah, itu kalau misalkan tidak kita cari satu-satu, nah tidak kelihatan. Kalau mau kita cari satu-satu, kelamaan juga. Nah, makanya di sini ada namanya edit topologi. Oke. Contoh kesalahannya yang apa namanya yang tadi saya sebutkan tadi adalah di sini. Ini petanya, kita nggak tahu ini kesalahannya di mana. Ini kita nggak tahu kesalahan di mana. Ini skalanya 1/1000. Sorry, 1/1 juta. Nah, kalau mau kita cari kesalahannya di mana, ini nanti makanya kita lakukan edit topologi. Nah, ini di sini kesalahannya di sini nih. Nah, ini warna hitam-hitam ini. Ini adalah kesalahannya di sini. Ini kita nggak tahu jumlahnya ada berapa di situ, ya. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya kita tidak jeli, nanti nggak kelihatan berapa jumlahnya. Nah, ini ada banyak. Ya kalau jadi satu, kalau saya sendiri-sendiri ya sulit nanti jadinya. Nah, ini kesalahannya. Ini kesalahannya seperti ini. Ya, kesalahannya seperti ini. Bolong ini tidak bertuhan, tidak bertuan. Jadi edit topologi itu perlu kita lakukan untuk melihat kesalahan yang terdapat di dalam peta. Mungkin bisa dicatat yang perlu dilakukan atau digarisbawahi dalam edit topologi ini, satu, jaringan jalan itu kebutuhannya untuk nanti network analisis, dan yang kedua adalah line cover. Line cover ini kalau Anda download dari peta rupa bumi RBI INA Geoportal, itu kalau Anda download di AOI, Area of Interest, itu ada dua, lahan terbangun dan vegetasi. Tapi kalau nanti Anda downloadnya di wilayah, mungkin hanya satu, tetapi nanti perlu Anda lakukan cek satu-satu dari masing-masing SHP itu. Ini adalah kesalahan-kesalahan petanya. Jadi nanti yang perlu Anda edit, Anda tajamkan di editing ini adalah jalan dan line cover. Kebetulan administrasinya sudah benar, kemarin Anda sudah melakukannya. Ya, tinggal nanti yang belum ini adalah jaringan jalan dan line cover. Kesalahannya di sini nih. Nah, edit yang akan dilakukan, ya, edit yang bisa dilakukan tadi yang pertama adalah dari menu editor. Menu editor itu adalah yang kemarin Anda kerjakan. Merge salah satunya, ya. Merge itu adalah melakukan editing untuk data-data yang terlihat. Jadi kemarin ada satu kelurahan terdapat dalam 2 poligon, kemudian di merge, oke. Ada satu kelurahan terdapat 3 poligon, di merge, oke. Itu kemarin kita lakukannya dengan merge. Kemudian yang kedua adalah dengan geoprocessing menu.
Queue processing menu ini adalah di sini ada merge. Ya. Kemudian di menu editor lagi, ini ada satu di sini. Namanya adalah cut polygon. Nah, cut polygon ini digunakan untuk memotong, membagi poligon-poligon itu dalam bagian-bagian tertentu. Kemudian grid feature. Nah, grid feature ini digunakan, yang kita gunakan di sini adalah yang ini, auto complete polygon. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk tadi yang salah tadi. Nah, yang seperti ini untuk menambalnya itu adalah auto complete polygon. Ya, ini adalah menggunakan auto complete dari grid feature. Jadi nanti ada 3 dari editor, queue processing, grid feature. Nah, yang di dalam queue processing selain merge itu ada ini, clip. Nah, clip ini digunakan untuk memotong dari yang luas menjadi yang lebih kecil. Ya, namanya di clip. Kalau misalkan Anda gambar, Anda klip, nah itu memotong dari yang besar menjadi yang lebih kecil. Kalau merge kemarin itu adalah menggabungkan 2 poligon atau 3 atau 5. Kemudian yang dissolve ini adalah menyederhanakan. Ini yang biasa dilakukan untuk editing. Jadi begini, materi SIG ini sedikit sekali materi untuk digitasi. Yang kita perbanyak nanti adalah materi tentang edit dan atributisasi. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan saya di sini? Silahkan kalau mau bertanya. Pak, izin bertanya. Iya, gimana Mas? Saya Hakim, NIM 09. Saya ingin bertanya tadi, saya sempat bingung yang di bagian klip tadi, Pak. Tadi kan kalau untuk di klip tadi membuat si objek tadi lebih kecil lagi ya, Pak ya. Pokoknya kalau misalnya lebih mengecilkan itu juga masih akan ada kesalahan juga, Pak. Dalam artian sama kayak tadi, Oli, edit topologinya tadi. Kayak gitu. Jadi lebih kecilkan itu berarti bukan menghilangkan, Pak. Kalau merge tadi kan dia nyatuin berarti hilang tuh itunya. Itu klipnya itu gimana, Pak? Oke, kalau klip ini hanya memotong saja. Jadi tidak mengedit kesalahan. Jadi dia itu misalkan wilayahnya misalkan ini satu Pulau Jawa atau satu Jawa Tengah. Satu Jawa Tengah, kita hanya memotong untuk kota Salatiga di sini. Berarti nanti yang terpotong itu adalah yang di Salatiga di sini saja. Yang lainnya nanti hapus. Baik itu jalan, nanti sungai, penggunaan lahan, kemudian kantor, kemudian sarana, prasarana lainnya itu hanya di wilayah di tengahnya sini saja. Tidak yang lainnya nanti akan hilang. Oke, makasih ya, Pak. Oke, yang lainnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya gimana? Bertanya, Pak. Silakan, Mas. Misalkan ada 2 poligon, Pak, tapi 2 poligonnya itu nggak nempel gitu, Pak. Pas di atribut tabelnya itu yang terseleknya itu cuma 1, Pak. Kalau gitu dipisahnya gimana? Ada 2 poligon yang tidak nempel. Atributnya sama atau beda, Mas? Atributnya sama, Pak. Sama. Itu tapi tidak nempel. Beda jauh gitu. Iya, Pak. Oh, itu caranya nanti di-explode, Mas. Di-explode itu coba di sini. Di-explode itu di sini, namanya di-explode. Nah, ini namanya di-explode itu menunya nanti advanced editing ya. Jadi nanti itu di sini.
ArcGIS. Oke. Terlihat ArcGIS saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat, Pak. Oke, nanti jadi kalau seperti ditanyakan temanmu tadi ada poligon yang dia itu berbeda tempat. Kemudian tapi kalau diklik itu birunya sama. Jadi kalau diklik nanti birunya sama. Artinya dua poligon itu terseleksi jadi satu. Bagaimana cara memisahkannya? Ini kita menggunakan explode. Jadi diseleksi dulu poligon yang sama itu tadi, kemudian dieksplode. Dieksplode itu kayak apa ya? Dibom itu loh. Jadi semuanya menjadi ambiar gitu loh. Jadi nanti bisa satu-satu. Itu namanya di-explode. Explode itu tempatnya di advanced editing. Di customize, toolbar, advanced editing. Advanced editing. Oke, gitu Mas. Nanti untuk editing ini banyak sekali. Ada di editor, ada di advanced editing, ada di geoprocessing, ya. Oke, kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Halo Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Mas. Berarti Pak, kalau explode editing tadi tuh sama kayak kalau misal kita ada dua daerah gitu terus ke merge gitu Pak. Iya, Berarti betul. buat misahinnya pakai explode editing lagi Pak. Iya, betul. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk topologi. Topologi ini adalah pengaturan bagaimana fitur titik, garis, dan poligon itu dalam rangkaian geometri. Jadi yang kita bisa edit itu adalah bisa titik, bisa garis, bisa poligon. Intinya di sini adalah edit topologi ini untuk data vektor, ya, untuk data vektor. Topologi ini mengacu pada hubungan antara fitur atau objek spasial. Ya, jadi dia mengatur hubungan itu, artinya nanti ada rule-nya, nanti ada aturannya. Topologi ini adalah kumpulan aturan. Nah, ini aturan di sini. Jadi rule, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, yang digabungkan dengan seperangkat alat teknik pengeditan. Jadi nanti akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Edit topologi digunakan untuk memodelkan hubungan spasial antar fitur, operasi analitik, seperti menemukan fitur yang berdekatan, fitur yang sama, fitur yang kurang, dan sebagainya, dan menavigasi di sepanjang fitur yang terhubung. Jadi nanti menunjukkan, oh salahnya di sini, salahnya di sana, kayak gitu. Ini contohnya. Contoh di sini, ya, contoh di sini. Ini titik-titik ini, kemudian ini garis. Jadi kalau garis 4, jadi misalkan seperti ini, garisnya nanti seperti ini ada garis lagi. Ya. Nanti kalau di dalam network analisis ini garis ini harus terpisah. 1, 2, 3. Jadi kalau tidak terpisah harus kita pisahkan. Atau kalau Anda melakukan survei, tracking, mungkin yang terrecord itu adalah hanya titik-titik saja. Biasanya itu kita gunakan yang trackingnya untuk menggunakan Navitel. Itu biasanya yang terrecord, yang tergambar di dalam SHP itu hanya kumpulan titik-titik saja, bukan kumpulan garis. Walaupun kita trackingnya menggunakan garis, tetapi yang berhasil diimport itu adalah titik-titiknya saja. Dengan menggunakan edit topologi, kita bisa membuat garisnya ini urut, jadi arahnya kemana dan sebagainya. Jadi dia 1, 2, 3 itu mengikuti dari urutan titik 1, 2, 3-nya. Ini kalau misalkan garis. Kalau misalkan poligon, nah ini di sini ada overlap dan di sini ada gap. Ini ada kesalahan. Overlap ini berarti satu tempat ini dimiliki oleh A dan B, tetapi yang gap ini tidak dimiliki A dan tidak dimiliki B. Bagaimana memperbaikinya? Nah, nanti jadinya adalah seperti ini. Jadi dengan edit topologi itu kita bisa mengetahui gapnya mana, overlapnya mana.
Ini untuk poligon. Untuk garis, ini adalah lebih dan ini adalah kurang. Nah, ini perlu kita lakukan analisis juga atau kita editing juga. Yang lebih ini namanya overshoot, yang kurang ini namanya undershoot. Harusnya seperti ini. Kalau yang kurang berarti ini dari titik A mau ke titik C, ini tidak bisa karena ini kurang. Jadi dia harusnya belok ke kanan, tetapi tidak bisa karena tidak nyambung, ya. Sehingga ini perlu disambung, ya, perlu disambung ke sana. Untuk nyambungnya di dalam ArcGIS itu ada namanya extend tool. Kalau untuk memotong seperti ini, untuk memotong ini namanya trim tool, ya, namanya trim tool di Advanced Editing. Nah, yang benar adalah seperti ini yang salah. Yang berikutnya adalah perlu adanya dengel atau titik ya, di persimpangan jalan ini. Ini harus terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena kalau tidak terbagi, jalannya misalkan di lapangan itu terbagi perempatan, itu tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Contoh nih, misalkan. Contoh itu misalkan di depannya Maskam. Kalau Anda pernah ke masjid kampus, depannya itu ada pertigaan. Seperti ini. Pertigaan yang di depannya Maskam, di sini Maskamnya. Ya, pertigaan yang di depan Maskam ini harus pisah. 1, 2, 3. Supaya orang dari titik A, ini C, ini B, ini bisa memilih dia mau ke C atau mau ke B. Jadi misalkan dia mau ke C, ya tinggal belok kiri saja. Dia mau ke B, dia tinggal lurus saja. Dari B mau ke C, tinggal belok kanan saja. Ya, seperti itu. Ini harus terpotong. Kalau Anda digit, itu saya yakin tidak akan terpotong. Nah, bagaimana cara memotongnya? Itu kita lihat dulu, dia ada terpotong atau tidak. Kalau tidak, maka di edit topologinya ini nanti akan diidentifikasi sebagai dangel atau kesalahan. Oke, ada pertanyaan saat di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh di dunia nyata, ya. Ini contoh di dunia nyata. Ini jalan tol misalkan. Jalan tol kalau ketemu seperti ini, ketemu jalan biasa, ini kan underpass ya, atau flyover ya, flyover. Jadi kalau seperti ini, jalan tol tidak boleh diputus. Jadi jalan tol ini harus nyambung terus. Dan yang flyover dia harus jalan terus juga. Kenapa? Karena jalan tol tidak akan belok ke jalan underpass kalau tidak melalui pintu tol. Jadi nanti yang danger yang pertigaan atau yang terpotong itu adalah 1, 2, tolnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, harus terpotong seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ini untuk rule network jaringan jalan. Silakan kalau mau bertanya. Belum ada mungkin Pak. Belum ada. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini yang tadi. Topologi ini digunakan untuk analisis spasial tertentu ya. Seperti routing jaringan jalan, linear jaringan jalan, dan sebagainya. Ini penggunaannya. Topologi digunakan untuk membuat set data dengan kontrol kualitas yang lebih baik dan terintegrasi antara data yang lebih besar. Aturan topologi bisa dibuat sehingga kita editingnya bisa dilakukan validasi. Hubungan topologis antar kelas fitur
dapat dibagi menjadi dapat dimasukkan dalam keseluruhan kelas. Ya, ini contohnya. Ini adalah rule atau aturan yang ada di dalam edit topologi. Yang pertama, aturan yang pertama ini adalah must not have danger. Tidak boleh, harus tidak boleh ada kesalahan seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalkan dia harus perempatan seperti ini, dia harus terputus, ya dia harus diputus. 1, 2, 3, 4. Must not overlap, harus tidak ada yang overlap. Contohnya adalah seperti ini, berarti nanti jadinya adalah seperti ini. Atau seperti ini, jadi ini tidak boleh overlap seperti ini. Jadi garis itu harus satu. Tidak boleh ada dua yang tertumpuk di sini. Contoh ini misalkan Anda nanti akan mengkonversi poligon batas administrasi ke line, batas administrasi poligon ke batas administrasi line. Nanti pasti akan ada yang sama. Ini saya contohkan dulu ya. Ini saya contohkan. Bisa dilihat RG saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi garis yang warna merah ini saya peroleh dari poligon ini, saya konversi menjadi line. Tempatnya adalah di Data Management Tools, Feature, saya pilih Feature to Line. Jadi kalau misalkan Anda nanti akan membuat batas administrasi, tidak usah didigit. Dari poligon itu bisa dikonversi ke garis. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ini yang di tengah, misalkan yang di sini, tengah sini, saya seleksi. Ini pasti ada dua garis yang sama. Panjangnya sama, tempatnya sama. Kalau nggak percaya kita klik kanan, open attribute. Ya. Kita klik kanan, open attribute. Nah, ini ada dua garis yang sama. Persis sekali. Panjangnya, tempatnya. Ini satu warna kuning, ini dua warna kuning. Ini harus satu saja. Kenapa kok harus satu? Nanti kalau misalkan dibuat batas administrasinya dalam formatnya nanti misalkan batas desa itu adalah strip titiknya 4, nanti akan kacau titiknya nanti. Contoh ya di sini ya. Saya akan membuat strip titiknya 4. Satu, dua, tiga, 4. Oke, strip 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Titiknya 4. Nah, nanti jadinya seperti ini. Tidak bisa strip titiknya 4. Nah, jadi akan kacau tetap seperti ini. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Di dalam future ini ada delete delete double. Ya, delete feature yang double. Jadi ini harus satu. Nanti ini akan banyak yang double. Ini 1 double, 2 double, 3 double, 4 double, 5 ini double kayak gitu. Tapi yang di luar
Yang di luar sini ini tidak double. Kenapa? Karena dia satu garis saja. Tetapi kalau yang di dalam ini garisnya dua. Poligon A dan poligon B. Poligon 1 dan poligon 2. Jadi gitu kira-kira untuk must not overlap tadi. Saya lanjutkan rule yang ketiga. Ini rule-nya banyak, ada sekitar 26 rule. Ya. Yang ketiga ini must not intersect. Harus tidak intersect apa ya? Tumpuk, tertumpuk ya, overlap ya, tertumpuk. Tidak boleh. Jadi harus dipotong seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini misalkan. Kemudian yang keempat, must not have pseudonodes ya. Jadi kalau misalkan ini harusnya nyambung, tetapi seperti ini harus disambung seperti ini. Misalkan ya. Jadi nanti rule ini bisa Anda masukkan, rule ini bisa Anda keluarkan. Ini tidak harus semuanya masuk. Sesuai kebutuhan saja. Contoh kalau misalkan untuk jalan, mungkin note yang digunakan rule yang digunakan yang pertama ini must not have danger, berarti tidak ada yang salah. Must not self overlap. Nah, ini tadi tidak boleh overlap dengan dirinya sendiri. Ya. Must not self intersect. Jadi ini tidak boleh seperti ini misalkan. Jadi dia harus ketemu di sini saja. Tidak boleh lebih misalkan seperti itu. Must not intersect or touch interior. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti semua yang di sini ada node-node-nya. Ini untuk line ya, ini untuk line. Belum ke poligon, belum. Ini untuk line dulu. Karena yang paling gampang line dulu. Must be single part. Jadi kalau ini ada dua, berarti harus dihapus satu. Jadinya adalah seperti ini nanti. Must not overlap with. Jadi nanti begini. Misalkan Anda memiliki jalan dan jalan tol. Itu tidak boleh overlap dengan jalan tol. Jadi jalan biasa tidak boleh overlap dengan jalan tol. Misalkan seperti itu. Must be covered by feature class of. Jadi di sini dua feature class. Jadi di sini dua layer. Jadi aturan untuk dua layer. Jadi apa dengan apa? Di sini dua layer, tetapi satunya adalah point. Endpoint must be covered by. Jadi di sini akhirnya endpoint ya, endpoint yang di sini dia harus covered by apa atau mengcover apa. Di sini antara line dengan polygon must be covered by boundary. Jadi di sini dia harus tercover atau berada di dalam boundary. Ini point dengan line tadi, seperti sebelumnya tadi. Ini point dengan line juga, ya. Point must be covered by line. Jadi point harus tercover oleh garis itu. Berarti ada di dalamnya saja. Di sini adalah untuk poligon. Untuk poligon ini adalah must not overlap. Jadi seperti yang tadi itu, yang overlap maupun yang gap, itu tidak boleh. Jadi yang warna merah ini harus dihapus. Apakah warna merah ini ikut A, atau warna merah ini ikut B, atau warna merah ini berdiri sendiri. Must have gap. Jadi ini tidak boleh gap. Kalau yang tadi adalah tidak boleh overlap. Kalau yang ini tidak boleh ada gap. Berarti ini harus tertutup. Ini untuk yang poligon. Satu tidak boleh ada yang overlap. Yang kedua tidak boleh ada gapnya. Nah, kalau gapnya ini satu tidak masalah. Tapi kalau
gapnya ini ribuan, itu nanti yang bermasalah kita cari sendiri, cari satu-satu. Jadi edit topologi itu untuk mencari kesalahannya secara cepat gitu loh. Di sini antara dua poligon must be covered by feature class. Jadi dia harus masuk ke dalam feature class apa. Di sini must be covered by apa. Jadi nanti harus ada dua poligon. Di sini must not overlap with. Jadi tidak boleh tumpang tindih dengan poligon apa. Kemudian di sini must cover each other, jadi dia harus tercover dari feature yang lainnya atau dia harus nempel. Di sini area boundary must be covered by boundary apa, jadi boundary itu harus di cover dari boundary yang lainnya. Kemudian ini antara poligon dengan line contain point, jadi poinnya harus ada di dalamnya sini. Kalau misalkan di luar berarti ini harus dimasukkan ke sini. Ini antara poligon dengan line seperti yang line-nya di atas tadi. Ini antara point dengan poligon must be properly inside polygon. Misalkan. Ini must be covered by boundary of apa gitu. Ini edit topologi untuk all lines dan all polygon. Jadi untuk semuanya. Must be large than cluster tolerant. Jadi dia harus lebih besar dari kesalahan yang ditentukannya nanti. Contohnya adalah ini. Ini adalah analisis network analisis. Jadi analisisnya itu adalah untuk mencari jangkauan pelayanan dari warung makan Tegal. Ini jaringan jalannya atau rute angkutannya. Dulu itu di kampus sebagian besar kita menggunakan angkutan. Dan titik-titik ini adalah titik-titik pemberhentian angkot. Dulu ini tahun 2003 nggak salah. Ya, titik-titik ini adalah pemberian angkot. Pemberhentian angkot ya, pemberhentian angkot. Sebagian besar di sini, di sini, di sini. Nah, ini adalah jaringan jalannya. Ini adalah nama-nama apa namanya tempatnya atau nama-nama warungnya. Nah, kemudian kita jaringan apa jangkauan pelayanan adalah seperti ini. Ini adalah jarak 1.500 meter dari warteg. Ini nanti tugas Anda. Tugas Anda nanti mendownload peta-peta geologi, hidrografi, hipsografi, lingkungan terbangun, tanah, toponimi, transportasi, utilitas, dan vegetasi. Jika Anda mendownload berdasarkan wilayah administrasi, maka nanti silakan dicek satu-satu peta-peta yang ada di sini itu tempatnya di mana. Tetapi kalau Anda mendownload di NLP, ini sudah ada kelompok-kelompoknya. Geologi sendiri, hidrografi sendiri, hipsografi sendiri, lahan terbangun sendiri, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mendownload dari administrasi kan lebih cepat ya. Ini tidak terkelompokkan. Jadi nanti Anda harus mengecek satu-satu poligonnya. Ada pertanyaan dari tugas yang pertama? Silahkan kalau mau bertanya. Halo Pak. Ya. Mau bertanya Pak, berarti kalau yang vegetasiku lebih ke tutupan lahan ya Pak? Vegetasi itu lebih ke tutupan lahan yang non terbangun. Soalnya nanti kalau tutupan lahan yang terbangun ini masuk ke lingkungan terbangun di sini. Oh iya. Baik Pak. Terus kemudian yang kedua, menyatukan peta-peta tersebut menjadi
satu lembar berdasarkan base map. Kemarin Anda sudah membuat base map-nya, ya, sudah membuat base map-nya dengan menggunakan MAD MKK, Anda bisa melakukan dissolve. Dissolve-nya berdasarkan MAD MKK ini. Jadi nanti satu wilayah saja atau satu poligon saja untuk satu kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga ini yang penting adalah melakukan editing peta. Editingnya tadi untuk jaringan jalan dan land cover. Land cover ini nanti kalau Anda mendownload itu nanti akan ada dua kelompok. Kelompok terbangun dan vegetasi. Kalau kemarin saya lihat di SHP yang saya download dari batas wilayah itu ada namanya non-agri sama agri. Nah, kalau untuk non-agri itu adalah non pertanian, mungkin ladang, kebun, itu mungkin nanti masuknya non-agri, permukiman itu masuknya non-agri. Non-agri permukiman. Kalau misalkan nanti lahan tegalan, berarti agri tegalan, agri sawah dan sebagainya. Silakan dicek satu-satu. Nanti tempatnya di situ. Nah, kalau poligonnya itu tidak ada isinya, contohnya adalah seperti ini, biar Anda tidak bingung, itu misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Sebentar, RG saya kelihatan ya. Misalkan ini, air jeram LN. Ada nggak sih air jeram LN? Kita zoom extend. Kita open atribut. Kalau kosong, tidak ada ini, berarti di sini air jeram LN ini tidak ada isinya. Ini boleh dihapus. Daripada ngebak-ngebak ya banyak di sini. Jadi ini semuanya diisikan semuanya di sini ya. Jadi air jeram LN kalau nggak ada dihapus. Contoh yang saya contohkan tadi adalah ini agri kebun. Nah, agri kebun ini ada datanya nggak sih? Oh ada. Kalau seperti ini ditandai, ini tidak dihapus ya. Ini remarknya adalah perkebunan atau kebun. Satu-satu nanti. Jadi land cover nanti akan dipisah satu-satu. Misalkan agri ladang. Nah ini ada. Agri sawah. Oh ini ada. Agri tanah campuran. Oh ini ada. Nah seperti ini. Jadi nanti yang digabungkan. Ini nanti akan bergabung sendiri-sendiri nanti. Gimana cara gabungannya? Cara gabungannya adalah nanti di overlay. Union. Oke, ada pertanyaan saya di sini? Pak, mau nanya, Pak. Iya. Kan kalau di peta AOI itu ada 10 klasifikasi itu yang kayak geologi, hidrografi, hipsografi gitu, Pak. Betul. Nah, itu kan udah saya download semuanya, Pak. Nah, tapi ya, karena kita ada 4 lembar peta, berarti nanti disatuin, Pak. Betul, disatukan. Nah, kalau udah disatuin, ntar jadi pisah-pisah base map-nya gitu, Pak, ada 10, atau ntar di-dissolve jadi satu base map doang, Pak? Jadi satu layer saja. Berarti itu di-dissolve ya, Pak? Di-dissolve bisa, di-union bisa. Kalau garis, kalau garis itu di-dissolve. Kalau poligon itu dissolve bisa, union bisa. Tapi kalau garis nggak bisa union ya, Pak? Nggak bisa. Union itu hanya untuk poligon saja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya? Halo Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Pak, kalau peta di SHP kayak SHP di Geoportal tuh update-nya
berapa tahun sekali gitu Pak, atau gimana Pak? Update-nya? Iya Pak, soalnya Update. Soalnya kemarin kenapa? yang saya Kota Pekalongan tuh yang desanya tuh ada yang udah dipecah, ada yang udah digabung gitu Pak. Oh, jadi untuk administrasi kalau nggak salah di NLP-nya itu kelihatan dia peta 2005 atau 2005 atau 2015 ya, atau 2016. Jadi ada dua kalau nggak salah itu. Itu update-nya. Nah, NLP-nya, NLP-nya, desanya 2008 itu 2018 itu adalah desa-desa yang dimekarkan pada posisi tahun 2018 atau desa-desa yang digabung pada posisi 2018. Jadi kalau misalkan Anda punya data dalam angka untuk beberapa wilayah yang mengalami pemekaran, mengalami penggabungan itu nanti akan berbeda. Contoh, saya itu punya data Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai 2018. Itu ada beberapa kecamatan yang dulu 2000 tidak ada, 2018 ada. Berarti itu ada kecamatan yang dimekarkan. Contoh itu misalkan kecamatan Bandungan. Dulu itu tahun 2000 nggak ada itu kecamatan Bandungan. Nah, kemudian dimekarkan, berarti ada pemekaran kecamatan. Sama dengan desa. Misalkan desa A pada tahun 2000 itu belum dimekarkan. Tetapi pada 2019 itu sudah dimekarkan. Nah, itu berarti nanti Anda harus mengidentifikasi batas pemekarannya di mana. Atau kalau digabungkan, desa apa, dia gabungan dari desa apa saja. Itu Ya, Kota Pekalongan ya, Mas? Iya Pak, Pekalongan. Nah, Kota Pekalongan itu silakan dicari historikalnya. Kota Pekalongan itu kalau nggak salah sebagian besar ada yang digabung, ada yang dimekarkan. Kalau nggak salah pada tahun 2011 itu desanya masih banyak. Tetapi pada tahun 2018 dan 2014 itu desanya banyak yang digabung. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, peta RBI ini, kalau nggak salah saya lihat historinya, dia itu peta tahun 2004, tahunnya 2004, dilakukan survei pada 2005 dan 2007 kalau enggak 2010, saya lupa. Jadi, nah, kapan itu peta diupdate? Kelihatannya kalau sekarang BIG itu belum melakukan updating data. Mereka masih melakukan koleksi data dari kabupaten-kabupaten untuk selanjutnya diupdate. Biasanya begitu. Nah, koleksi data itu dari mana? Koleksi data itu dari rencana tata ruang wilayah kabupaten, kota maupun detail. Jadi nanti update-nya dari situ. Termasuk batas administrasi, termasuk land cover, termasuk jaringan jalan. Oke, yang lainnya silahkan bertanya. Ada yang belum absen? Saya belum absen, Pak. Namanya atau NIM-nya? 09, Pak. 09. Ahmad Januar. Iya, Pak. Yang lainnya? Aisyah Umi Askarna juga belum, Pak. NIM-nya? 85. Yang lainnya? Tarisa ini nggak masuk. Tidak ya. Kemudian Adi Arif Kurniawan. Tidak Ada juga yang ya. keluar, Pak.
Kenapa? Ade Arif Mengundurkan diri, kerja Pak. mengundurkan diri, Oh, Pak. mengundurkan diri. Oke. Sama Sama Hana Hana, sama Iya, Hana Pak. ini ya. Oke. Iya. Kalau yang Tarisa tidak tahu ya? Oke, tidak tahu. Sip. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Berarti kan tadi dari 10 yang itu Pak, yang hidrologi gitu-gitu, kita unionin satu-satu dulu Pak, dari 4 Iya. lembar peta itu. Nah, Iya. kalau udah semuanya jadi, terus udah jadi yang kayak base map-nya gitu, baru di dissolve Pak, 10-10-nya itu Pak. Atau Bisa gimana? di-dissolve dulu, bisa di-dissolve dulu. Bisa di-dissolve dulu. Oh iya, setelah 10-nya di-dissolve ya. Setelah 10-nya terkumpul, kemudian di-dissolve. Jadi digabungin dulu, kemudian diedit, baru nanti di-dissolve atau dijatuhkan menjadi satu layer saja. Berarti nanti layernya hanya ada jaringan jalan atau transportasi, hidrografi, land cover, sama sarana. Jadi nanti land cover itu dari vegetasi, kemudian non-vegetasi nanti digabungkan. Oh, berarti tetap ada beberapa layer gitu Pak. Kayak misalkan jaringan jalan sendiri, tutupan lahan sendiri. Iya. Jadi nanti dibedakannya berdasarkan itu. Jaringan jalan sendiri, tutupan lahan sendiri, hidrografi sendiri, toponimi sendiri, ya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan di-download yang tadi. Kalau kemarin saya coba mendownload paling cepat menggunakan yang wilayah. Cuman di wilayah itu banyak sekali ininya, layernya. Itu sangat banyak. Itu harus dicari satu-satu. Kalau yang tidak ada boleh dihapus nanti. Misalkan tidak ada poligonnya, tidak ada feature-nya, nanti bisa dihapus. Beda ngebak-ngebaki. Silahkan di-download dulu, kemudian nanti dilakukan editing. Hari Jumat bisa kita lakukan asistensi lagi? Atau ada kuliah hari Jumat? Jumat siang seperti kemarin Pak. Iya. Untuk saat ini masih kosong sih Pak. Oke, saya jadwalkan ya untuk kelas A. Halo? Iya Pak. Oke, terima kasih. Untuk sementara kira-kira seperti itu. Bahannya sudah saya update di Kulon. Mungkin nanti akan saya tambah lagi untuk beberapa tutorial. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.